Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya nama Nyaman Arianto dari CGP Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan, Angkatan ke-9 tahun 2023. Pada video saya kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi di modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan saya tentang budaya positif di sekolah adalah sebagai berikut. Guru itu diharapkan mampu untuk menghasilkan atau memberikan contoh budaya positif. Dengan guru wajib memiliki beberapa kemampuan yang wajib dijalankan, yaitu yang pertama, disiplin positif, yang kedua, motivasi, yang ketiga, pemahaman tentang hukuman dan penghargaan, yang keempat, memahami tentang posisi kontrol guru, yang kelima, mampu menyusun keyakinan kelas, yang keenam, mampu menerapkan segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama tentang disiplin positif. Untuk disiplin positif, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengertiannya, yang kedua, arahnya, yang ketiga, sasarannya. Yang pertama, pengertian disiplin positif itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh guru sehingga muncul kesadaran baik pada diri guru itu sendiri maupun peserta didik, dalam hal ini murid, untuk mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Di sini nilai-nilai kebajikan universal dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sasarannya adalah munculnya disiplin diri untuk mampu mengontrol diri sendiri dalam segala hal. Dengan demikian, sasaran akhir yang dicapai adalah murid mampu menyadari akan hal positif dari dalam dirinya sendiri. Artinya ini akan muncul motivasi internal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia juga dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama, memahami konsep hukum, hadiah, dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, memahami tentang jenis-jenis motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, memahami sasaran motivasi. Yang pertama, mengenai konsep hukum dan hadiah. Hukum dan hadiah itu hanya akan melahirkan motivasi eksternal. Kemudian jenis motivasi yang bisa mendorong manusia untuk melakukan sesuatu ada 3. Yang pertama, menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi diri sendiri. Sasaran akhir yang kita harapkan dari motivasi perilaku manusia yaitu murid menyadari nilai-nilai kebajikan untuk selalu munculnya motivasi internal atau motivasi dari dalam. Bagian yang ketiga, posisi kontrol guru. Pada modul kali ini akan diperkenalkan 5 posisi kontrol dari guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Posisi paling ideal yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Apa yang terjadi pada posisi guru sebagai seorang manajer? Ada beberapa hal yang wajib dilakukan guru untuk mampu mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid. Yang kedua, murid bisa mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketiga, guru mendukung murid menemukan solusi mandiri dari masalah yang dihadapi. Yang keempat, menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri.
Yang kelima, terwujudnya kesan berhasil pada diri murid. Inilah sasaran dari posisi manajer seorang guru. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, itu seorang guru diharapkan aktif sebagai fasilitator untuk memunculkan atau membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi tentang pernyataan universal, bersifat menarik, mudah diingat, serta menggunakan kalimat positif. Selanjutnya kita bahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita lihat memiliki peran yang penting yang harus dilakukan oleh seorang guru. Karena dengan segitiga restitusi, seorang guru mampu mengambil peran sebagai control manager. Lalu apa saja tahapan dari segitiga restitusi tersebut? Tahapan dari segitiga restitusi sebelumnya kita harus memahami tujuan dari segitiga restitusi. Itu adalah agar murid mampu secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sehingga ia mampu menyadari dan mencari solusi dari hal yang wajib dilakukan. Jadi, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, memunculkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau keyakinan diri. Jadi, dalam hal segitiga restitusi, sesungguhnya yang dititik beratkan adalah kemampuan murid untuk memunculkan motivasi internalnya dengan secara mandiri menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya, koneksi antar materi. Pada modul ini tentang budaya positif, bisa kita kaitkan ketiga hal modul yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama tentang budaya positif berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, budaya positif dengan visi guru penggerak. Baik, kita akan bahas yang pertama, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa budaya positif itu mampu mempermudah untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sesuai konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan itu wajib berpihak pada murid. Yang kedua, terbentuknya manusia sesuai kodrat alam dan kodrat nyamannya, sehingga memunculkan kebahagiaan lahir dan batin. Budaya positif apabila dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa budaya positif itu mampu mewujudkan guru, mengenal nilai guru penggerak, kemudian memiliki kemampuan untuk melaksanakan 5 nilai guru penggerak tersebut. Jadi, budaya positif ini bisa terwujud dengan mengetahui 5 nilai guru penggerak, memahami dan mau melaksanakannya, sehingga guru memiliki 5 hal. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, apresiatif. Selanjutnya, budaya positif dikaitkan dengan visi guru penggerak. Bahwa guru penggerak itu mampu menumbuhkan budaya positif. Dengan budaya positif tersebut, guru penggerak mampu menyusun atau memiliki visi yang baru. Visi yang baru ini menyebabkan seorang guru penggerak mampu menjadi agen prakarsa perubahan di sekolahnya, juga mampu menyusun hal-hal lain yang dirasa sebagai perubahan-perubahan dengan memahami penyusunan dalam rencana bagja.
Nah, dengan menjadi agen prakarsa perubahan, baik dengan penyusunan alur baca, segitiga restitusi yang disebutkan tadi, seorang guru penggerak mampu lebih cepat mendukung lingkungan untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Bagian yang keempat dari pembelajaran kita kali ini yaitu refleksi calon guru penggerak. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Di modul ini saya memahami tentang budaya positif seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik di luar dugaan saya merupakan hal yang berkaitan dengan konotasi negatif yang menyebabkan ini yang sebelumnya saya tidak duga, bahwa hadiah itu bisa merusak hubungan dan hadiah juga menyebabkan menurunnya kreativitas. Yang sebelumnya saya pahami bahwa hadiah itu mampu memunculkan sebuah motivasi, tapi kenyataannya hadiah itu mampu merusak hubungan atau menyebabkan menurunnya kreativitas. Pertanyaan kedua, pemahaman apa yang terjadi dalam cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di luar kelas setelah mempelajari modul ini? Bentuk pemahaman yang muncul pada diri saya yang pertama, saya menyadari posisi kontrol ideal adalah sebagai posisi manajer atau kontrol manajer. Yang kedua, sebisa mungkin menghindari posisi sebagai penghukum, karena posisi penghukum yang selama ini saya pahami hanya akan menimbulkan dendam dan emosi. Selanjutnya, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda. Saya pernah mengalami saat siswa ribut dengan teman satu kelompok belajarnya karena perbedaan syarat. Di sana muncul saling ejek. Kemudian saya menggunakan segitiga restitusi dalam hal tersebut. Tahapan yang saya ambil adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengetahui hal tersebut? Ketika mengetahui hal tersebut, saya senang atas respek dari rekan-rekan guru dan siswa. Saya termotivasi untuk terus bergerak, mewujudkan nilai-nilai dan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan perlu diperbaiki? Menurut saya, hal positif yang sudah muncul yaitu sudah muncul budaya positif di sebagian guru dengan indikator sudah muncul motivasi internal. Juga muncul budaya positif dari siswa atau pada murid sehingga secara sadar diri atau sudah sadar sendiri untuk datang ke sekolah tepat waktu. Hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah mengubah posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi setidaknya posisi teman atau sebagai manajer. Yang diutamakan adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tersebut, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol mana yang Anda pakai? Bagaimana Anda menjalankannya? Baik, sebelum belajar modul ini, saya lebih sering mengambil posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Pada saat itu, saya merasa senang karena siswa takut pada saya dan menuruti perintah saya. Nah, kini saya menyadari hal itu tidak baik. Setelah belajar modul ini,
peran atau posisi kontrol yang baik saya ambil adalah di awal saya mengambil posisi kontrol sebagai teman, selanjutnya akan mengarahkan diri ke posisi kontrol manajer. Apabila itu sudah terwujud dan beberapa kali juga sudah saya lakukan, saya merasa senang karena murid selanjutnya bisa menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusi atas kehendaknya sendiri juga atau muncul motivasi internalnya. Nomor 7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah dengan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana perasaan Anda? Pernah, namun hanya satu tahap saja, yaitu baru menstabilkan identitas. Biasanya ini sering kita lakukan saat siswa itu bertengkar atau tidak cocok dengan rekan-rekannya, baik dalam satu kelompok atau antar kelas. Perasaan saya adalah senang karena saat itu saya bisa menenangkan posisi siswa. Jadi pada saat penerapan dari segitiga restitusi tersebut, yang baru penstabilan identitas, saya sudah merasa senang karena pengetahuan lebih lanjut tentang itu, waktu itu juga belum kami pahami. Nah sekarang, bila hal itu terjadi, maka kami akan melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya, seperti validasi tindakan dan memunculkan solusi mandiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun luar kelas? Menurut saya masih ada, yaitu bagaimana kita mengatur strategi berkolaborasi antara sekolah, siswa, dan orang tua. Mengapa demikian? Karena sehebat-hebat kita tidak bisa kita bekerja sendiri. Dengan bekerja sama dan berkolaborasi, kita bisa memunculkan budaya positif di sekolah, bisa memunculkan budaya positif di masyarakat, juga akan muncul karakter, yaitu pembiasaan yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Baik, demikian penjelasan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.4. Saya ucapkan salam dan bahagia. Jayalah Indonesia. Salam.